عليهم. Jika Perdana Menteri Netanyahu merasa frustasi akhir-akhir ini, maka percayalah bahwa sebagian besar penyebabnya adalah ulah para militer sipil. Bagaimana tidak, jika sejumlah negara hanya berkoar-koar mengecam, maka kelompok pejuang di kawasan Timur Tengah telah angkat senjata dan menggempur berkali-kali demi menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Nah, dari sejumlah pejuang yang ada, kelompok perlawanan Irak merupakan satu di antaranya. Kelompok ini pun tak main-main dengan serangannya. Mulai dari pelabuhan, situs utama militer hingga kilang minyak, berikut bukti kegilaan para pejuang yang bikin Netanyahu pusing karena gempuran di berbagai titik vital Israel. Bom situs utama militer. Kelompok perlawanan Iran mengklaim serangan langsung ke situs utama militer Israel dengan bom menandai peningkatan eskalasi setelah Hizbullah lebih dulu berulah. Serangan bom ini tentu bisa berakibat fatal karena langsung menghantam situs militer Zionis. Faktanya, lebih banyak masalah bagi Israel ketika serangan pada 8 Juni diluncurkan ke arah utara dataran tinggi Golan saat itu. Sebagaimana dilaporkan Times of India, para pejuang mengaku mendapat serangan langsung dalam bentuk balasan sebelum akhirnya melancarkan apa yang mereka klaim perlawanan terbesar. Mereka juga mengakui telah menargetkan sasaran penting lain di wilayah pendudukan Israel. Kami akan terus menghancurkan benteng musuh sebagai respons terhadap pembantaian Zionis terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdaya, ungkap kelompok ini dalam sebuah pernyataan. Sebelumnya, pesawat tak berawak Hizbullah menyerang Nazaret yang merupakan serangan terdalam terhadap Israel. IDF mengatakan pihaknya gagal mencegat proyektil dan sedang menyelidiki mengapa sirene tidak memperingatkan adanya drone yang datang. Nah, seperti Hizbullah, perlawanan Islam di Irak juga meningkatkan serangan terhadap Israel. Keduanya bahkan meningkatkan serangan dalam seminggu terakhir dan mengarah pada perang terbuka saat Presiden AS Joe Biden mendorong upaya gencatan senjata. Serang pelabuhan Haifa. Enggan bergerak sendiri, kelompok perlawanan Islam Irak bersama Houthi di Yaman mengumumkan operasi gabungan untuk menyerang kapal Israel di pelabuhan Haifa pada 6 Juni lalu. Bersamaan dengan itu, perusahaan keamanan Inggris Ambrey melaporkan sebuah ledakan kapal dagang di Laut Merah 19 mil laut dari kota pelabuhan Mocha di Yaman pada hari yang sama. Melalui klaim sebuah LSM Yaman, diketahui bahwa kelompok Houthi nyatanya telah mengamankan lebih dari selusin pekerja bantuan dalam operasi yang tampaknya terkoordinasi. Houthi kemudian melancarkan 2 operasi militer gabungan dengan perlawanan Islam Irak terhadap kapal-kapal di pelabuhan Haifa, Israel. Hal ini membuktikan langkah serius telah diambil setelah kedua milisi itu berjanji akan mengintensifkan serangan beberapa minggu terakhir. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, dalam keterangannya menyebut operasi militer gabungan dengan kelompok perlawanan Islam Irak berhasil mencapai sasaran akurat. Yang pertama menargetkan 2 kapal yang membawa peralatan militer di pelabuhan Haifa. Yang kedua menargetkan sebuah kapal yang melanggar keputusan kami untuk melarang masuk ke pelabuhan Haifa di Palestina yang diduduki, katanya minggu lalu. Faktanya, pembicaraan memang berlangsung setelah pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, terlibat panggilan telepon dengan ketua kelompok perlawanan Islam Irak, Abu Hussein al-Hamidawi, sebulan sebelumnya. Kilang minyak Haifa diserang drone. Pejuang Irak ini benar-benar gencar mengarahkan serangan ke fasilitas ekonomi Israel. Tidak hanya pelabuhan, nyatanya kilang minyak di Haifa juga menjadi sasaran berulang kelompok ini. Alasannya jelas, kilang minyak yang terletak di Israel Utara itu merupakan penghasil pundi-pundi uang bagi negara selama ini. Rangkaian serangan yang dilaporkan pun terjadi beberapa kali, di antaranya pada awal April lalu saat perlawanan Islam Irak meledakkan hingga membakar kilang minyak dengan serangan drone. Adapun serangan lainnya dilaporkan terjadi pada pertengahan Mei yang menimbulkan kerugian besar setelah serangan diklaim tepat sasaran oleh kelompok tersebut.
Dalam rilis video yang dibagikan, tampak drone pejuang Irak melesat dengan cepat dan menimbulkan semburan api yang sangat besar. Di sisi lain, pejuang ini mengklaim bahwa serangan yang mereka lancarkan adalah respons atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Adapun IDF tidak langsung mengomentari serangan dan mengklaim tidak ada bukti atas keberhasilan serangan dimaksud. Menurut Badan Administrasi Informasi Energi AS, kilang minyak di Teluk Haifa merupakan yang terbesar dari 2 kilang yang dimiliki Israel. Kapasitas produksinya mencapai 197.000 barel per hari. Sementara 1 kilang lainnya adalah Ashdod yang memiliki kapasitas produksi hingga 100.000 barel per hari. Kota Eilat dihujani drone. Satu lagi wilayah yang jadi sasaran. Beberapa hari lalu, kelompok perlawanan Islam Irak juga mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di sebuah wilayah di kota Eilat, Israel Selatan. Melalui pernyataan yang dikutip Times of India, kelompok perlawanan menyebut para pejuangnya melancarkan serangan pesawat tak berawak pada lokasi yang cukup vital di Eilat 2 Juni lalu. Tidak hanya itu, drone-drone ini juga sempat diluncurkan dari Irak pada akhir Maret dan menghantam pangkalan Angkatan Laut Israel di Eilat. Koresponden militer untuk situs Israel, Walla mengatakan bahwa drone jatuh di dekat korvet kelas 6 Sa'ar. Koresponden yang diketahui bernama Amir Bohbot itu kemudian menyatakan, sebuah drone yang diluncurkan dari Irak dilaporkan menghantam pangkalan Angkatan Laut hingga menimbulkan kerusakan. Tepatnya hanya 1 hari setelah ledakan benda mencurigakan di kawasan Eilat terjadi. Laporan itu sekaligus mencatat bahwa pejuang Irak mengeluarkan pernyataan pada hari yang sama dan mengklaim pihaknya lah yang bertanggung jawab atas berbagai serangan di Eilat. Serangan di Ashdod pusingkan Netanyahu. Satu lagi pelabuhan yang pernah menjadi sasaran. Ketika perlawanan Islam di Irak menargetkan pelabuhan Ashdod di Israel Selatan pada Januari, Netanyahu praktis dihadapkan pada persoalan yang lebih rumit. Bagaimanapun, serangan itu terjadi hanya beberapa hari setelah kelompok ini menargetkan pasukan Israel di dataran tinggi Golan. Saat itu dilansir dari Al-Mayadin yang melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak akan melanjutkan operasi ke tahap kedua, di mana pasukannya akan memblokade semua rute maritim Mediterania ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Israel di Palestina. Tidak hanya menyerang pelabuhan Ashdod, pejuang Irak ini juga mengaku bertanggung jawab atas serangan pangkalan AS di Irak Barat pada saat yang hampir bersamaan. Bahkan beberapa tentara AS dikabarkan terluka dalam serangan rudal di pangkalan udara itu. Berbicara tentang operasi tahap kedua, kelompok perlawanan Islam di Irak kemudian melancarkan serangan yang mengarah ke pangkalan udara Ramat David, Israel. Ini adalah pangkalan Israel di wilayah utara yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan jet tempur. Sedangkan dalam serangan lain, para pejuang juga menyerang target yang sangat penting di Ashdod karena menjadi pangkalan udara penting Israel selama ini. Gencarnya serangan kelompok perlawanan Islam Irak hingga melakukan operasi gabungan bersama Houthi membuktikan bahwa mereka tak main-main. Menurut kalian, akan seperti apa posisi Israel dalam peningkatan eskalasi ini?